Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya hadis yang kelima. Dilihat halaman 4. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul khamis an Abi Dzarrin al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qultu ya Rasulullah allimni amalan yuqarribuni ilal jannah wa yuba'iduni minan nar. Diriwayatkan dari Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu an, dia berkata, qultu, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, alimni, tolong dong saya diajarkan amalan, satu amal, yuqarribuni, yang bisa mendekatkan saya ilal jannah, ke surga, wa yubaiduni, dan menjauhkan saya minan nar, dari api neraka. Wahai Rasul, tolong, saya ini orang jauh, saya ini tidak bisa belajar banyak, saya ini minta amalan yang pendek, kira-kira amal itu yang bisa menjadikan saya dekat ke surga, jauh dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi yang bijaksana, ia mengatakan, qala, dilihat ini wajah-wajahnya nih orang mantan beling ini ya. Apa kata Rasulullah? Idza amilta sayyi'atan fattabi'ha hasanatan. Gini wae Kang, sing gampang-gampang wae. Kalau kamu kebetulan pernah mengamalkan keburukan, kejahatan, maka saat itu pula susul dengan amal kebaikan, tebusen. Umpamanya kamu pagi berangkat, ternyata kau hitung, wah tadi saya ternyata maksiat. Pokoknya hari itu ambil air wudhu, sholat, zikir yang banyak. Akhirnya dia ngerumangsani, bukan orang pandai, bukan orang hafal Quran, bukan orang alim. Qultu, katanya Abi Dzar al-Ghifari, aminal hasanati qaulu la ilaha illallah. Wahai Rasulullah, kalau seandainya saya tidak bisa wirid, saya tidak bisa baca Quran, saya itu cukup membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa itu termasuk kebaikan Rasulullah? Apa itu termasuk amal yang baik wahai Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, hiya ahsanul hasanat. Betul. Betul ucapanmu itu. Tahlil itu, la ilaha illallah itu amal akhir zaman yang terbaik di dunia, kata Rasulullah. Pokoknya kau jangan tinggalkan kalimat tahlil la ilaha illallah, itu amal jos. Itu ahsanul hasanat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para habaib, para alim, para ulama itu di mana ada majelis, pasti di situ disebut pasti kalimat la ilaha illallah. Ada orang mati, la ilaha illallah. Ada orang hidup semua, la ilaha illallah. Kumpul di masjid, la ilaha illallah. Kumpul di rumah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan la ilaha illallah ditontonkan, ditalqin, disohehkan, diijazahkan, dibeat atau ditalqin ya. Maka orang-orang dahulu itu kalau yang mentalqin itu ikhlas ya, bisa-bisa santri-santri yang ditalqin tembus langsung doanya ke arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala hadha hikayatun. Cocok dengan hadis ini ada sebuah hikayat. Anna rajulan kana waqifan bi Arafatin wa fi yati sab'atu ahjarin faqad ashhadu anni inda rabbina
bi anni asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada seorang wali, dia waktu melakukan ibadah haji wukuf di Arafah. Seorang wali ini karena setelah Nabi tidak ada Nabi lagi, istilahnya adanya wali. Kalau jamaknya itu aulia. Karena orang dulu tuh menyebutnya ibadallah, rijalallah. Kalau orang sudah rijalallah, berarti rajul, berarti walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, rijalallah, aghisuna li ajlillah, wa kunu aunana lillah, asanakhdha bifadlillah. Akhirnya seorang wali ini waktu wukuf di Arafah membawa 7 batu. 7 batu itu dibaca zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa hari, berapa jam, berapa ribu, tidak karuan hitungannya. Pokoknya sepanjang di Arafah dia membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai dia tertidur sebentar. Fara'a fil manami kama yaron naim ka'annal qiyamata qad qamat wa annahu husiba fawajabat lahun nar. Maka seorang wali ini tertidur sejenak seperti orang-orang pada umumnya, capek tertidur, seakan-akan kiamat itu tiba, dan kemudian mengalami hisab akbar. Setelah hisab ternyata seorang wali ini wajib atau diharuskan masuk ke neraka. Akhirnya fa'akhodathul malaikatu falamma dhahabu bi ila babin nari fa'idha hajarun min tilkal ahjari alqa nafsahu ala babin nar fajtama'at malaikatul adzabi ala raf'ih falam yutiquhu thumma siqa bi ila babin akhar fa'idha alai hajarun akhar min tilkal ahjari sab'ah falam yaqdiril malaikatu ala raf'ihi hatta siqa bila sab'ati abwabin nar wa kana ala kulli babin hajarun min tilkal ahjar thumma siqa bila tahtil arsy wa qalatil malaikatu rabbana anta ta'lamu bi amri abdika wa inna la najidu lahu sabilan ilan nar. Faqala Rabbu subhanahu wa ta'ala abdi ashhadtu abdi ashhadatil ahjaru falam tudayyi haqqaki fa kaifa udayyi'u ana haqqaki wa ana syahidun bisyahadatika qala adkhiluhul jannah falamma qaruba min babil jinan idzan abwabuha mughallaqatun faja'at syahadatu alla ilaha illallah wa futihatil abwabu kulluha fatakhala ar-rajulu al-jannah. Ada seorang laki wali ini sudah mimpi dibawa malaikat akan dimasukkan ke pintu, salah satu pintu neraka. Tiba-tiba di depan pintu ada batu yang besar. Diangkut kembali, dimasukkan pintu yang lain. Ternyata pintu yang kedua juga tertutup oleh batu besar. Dibawa pintu yang ketiga, ternyata tertutup juga dengan batu besar. Keempat, kelima, keenam, ketujuh juga tidak bisa, ternyata ada batu besar. Ini batu apa ini? Kata malaikat. Ini batu ajaib. Di sana ada batu, di sini ada batu, di sana batu, di sini batu. Di sana batu, di sini batu. Akhirnya apa? Malaikat tadi tolong kepada malaikat yang lain. Ayo kita angkat batu ini bersama-sama. Kita pindahkan agar orang satu ini bisa masuk ke dalam neraka. Ketika malaikat berkumpul mau memikul batu besar tadi, faqalatil malaikatu Rabbana innaka ta'lamu bi amri abdik. Gusti, saya ini heran melihat orang satu ini. Akan saya masukkan ke neraka dari pintu manapun.
dia tidak bisa masuk, terhalang oleh batu. Ini hambamu, siapa sebenarnya manusia yang satu ini? Faqala Rabbu tabaraka wa ta'ala, maka Allah Ta'ala mengatakan, Ashhadatil ahjaru. Ini sudah disaksikan oleh 7 batu. Ternyata batu ini dalamnya sudah ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau batu saja mengikuti perintah saya, kalau batu saja menghalangi orang ini masuk neraka, bagaimana aku sebagai Tuhan? Sudah tidak banyak omong, antar ini ke surgaku. Maka para malaikat tadi memikul orang ini diantarkan ke surga. Ternyata di surga juga terhalang. Ternyata di surga, surganya masih terkunci rapat. Wa idza abwabuha mughallaqatun. Ketika melihat pintu surga ini terkunci rapat, fajaat, maka keluar datang syahadatu alla ilaha illallah. Ternyata keluar dari batu tadi kunci. Ternyata kuncinya itu berbentuk wujud kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dibuat nadham oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji, Miftahul Jannah La ilaha illallah Miftahul Jannah La ilaha illallah. Tiba-tiba orang ini tadi masuk ke surga dengan membawa kunci yang disaksikan oleh 7 batu. Kuncinya surga adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.